Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas alur cerita atau spoiler manga Yusa Partiwo Oida Sareta Kyobimbo, yaitu akhir chapter 34 sampai chapter 37, yaitu pertemuan Orun dengan Sion. Nah, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, setelah tim 10 berhasil mengalahkan kumpulan Goblin, mereka pun bertemu dengan kelompok party yang asing bagi mereka. Ya, sambil melihat kelompok tersebut dari kejauhan, Logan merasa bahwa kelompok tersebut mungkin sangat kuat. Dan kemudian, Logan pun berniat untuk bernegosiasi dengan kelompok tersebut. Karena sebelum mereka eksplorasi, Om sempat memberi nasihat pada tim 10 bahwa untuk terhindar dari masalah dengan party lain, mereka harus mengambil rute yang berlawanan dengan mereka. Namun kelompok yang mereka temui itu bukanlah penjelajah, melainkan pemburu hunter atau kelompok Amuzer. Nah, dalam negosiasi tersebut Logan meminta izin untuk melewati rute yang sama dengan mereka. Nah, sambil melihat lambang Night Rabbit di seragam tim 10, salah satu anggota pemburu pun bertanya pada mereka bahwa apakah mereka kenal dengan Orun atau Dragon Slayer. Nah, mendengar hal itu, Sophia dan yang lain pun cuma terdiam tanpa menjawab pertanyaan mereka, karena mereka tahu bahwa kelompok tersebut ingin mengulik informasi mengenai sensei mereka. Namun hal tersebut gak berlangsung lama. Ya, salah satu anggota pemburu tersebut berhasil membaca pikiran mereka bahwa ternyata mereka adalah murid Dragon Slayer. Nah, singkat cerita, Sophia dan timnya pun berusaha untuk kabur karena mereka sudah tahu bahwa kelompok tersebut sangat berbahaya. Namun kelompok Amuzer pun menyadari hal tersebut dan kemudian mereka pun memblokir semua rute yang akan dilalui oleh tim 10, sehingga Sophia dan timnya nggak bisa kabur dari kelompok mereka. Ya, kelompok pemburu tersebut berkeinginan menjadikan mereka sebagai sandera untuk memancing kedatangan Orun. Dan Sion pun mengatakan bahwa mereka akan menghabisi Dragon Slayer. Nah, mendengar hal itu, Sophia dan timnya pun merasa terkejut. Dan di sisi lain, Caroline pun mengatakan bahwa apa alasan kelompok tersebut mengincar nyawa orang baik seperti Orun. Namun di sisi lain, Sion pun menanggapi bahwa Dragon Slayer adalah ancaman buat kelompok mereka. Dan alasan itulah mereka ingin menghabisi Dragon Slayer. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita pertarungan pun dimulai antara tim 10 melawan kelompok Amuzer. Nah, di awal pertarungan, Caroline mulai berinisiatif untuk menyerang kelompok pemburu dengan kedua pisau miliknya. Namun, serangan tersebut bisa ditahan dengan mudah oleh salah satu member kelompok Amuzer. Dan malahan, Caroline pun terpental jauh saat dirinya adu kekuatan dengan member Amuzer. Sedangkan di sisi lain, Logan dan Sophia pun mulai agak terlihat khawatir dengan kejadian itu. Dan menurut Logan, jika mereka nggak melakukan perlawanan, mereka dipastikan bakal mati. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Sophia pun mulai melancarkan serangan dengan sihirnya pada pria yang telah mengalahkan Caroline. Namun, secepat kilat, pria tersebut tiba-tiba berada di belakang Logan. Ya, untung Logan menyadari serangan mendadak tersebut, kalau enggak, dirinya bakal terluka parah. Dan Logan pun mengatakan bahwa dibandingkan dengan Orun, pria tersebut tidak lebih kuat dibanding sensei mereka. Nah, mendengar ejekan tersebut, pria itu langsung melancarkan serangan pada Locke. Sedangkan di sisi lain, Sophia cuma bisa menatap perlawanan Locke melawan anggota pemburu dengan penuh kekhawatiran. Ya, meskipun Locke sempat mengimbangi gaya bertarung pria tersebut, tapi Locke pun mulai terpojok dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pria tersebut. Nah, melihat kondisi Locke yang semakin terdesak, Sophia pun sempat mengingat omongan Orun bahwa Orun bisa menciptakan teknik khusus berkat percobaan yang selalu Orun lakukan untuk menciptakan teknik baru. Dan benar saja, saat pria tersebut ingin menebas Locke, Sophia pun berhasil menghentikan serangan tersebut dengan teknik baru yang diciptakan oleh Sophia, yaitu kemampuan telekinesis. Yang dimana kemampuan tersebut bisa mempengaruhi objek fisik dari jarak jauh hanya dengan kekuatan pikiran. Nah, melihat kejadian itu, Locke sempat takjub melihat teknik baru yang diciptakan oleh Sophia. Sedangkan di sisi lain, kelompok pemburu hunter seakan-akan gak percaya dengan apa yang terjadi. Ya, pria tersebut mulai agak serius untuk meladeni tim 10. Sedangkan di tempat lain, Orun terlihat khawatir dengan tim 10. Dan menurut si kakek, jika Orun merasa khawatir dengan ketiga muridnya, sebaiknya Orun tidak membantu pekerjaan si kakek. Nah, singkat cerita, rasa kekhawatiran Orun pun terbukti.
saat melihat kalung yang sempat Orun bagikan pada tim 10. Ya, kalung tersebut memancarkan sebuah warna yang menandakan tim 10 kini dalam bahaya. Nah, mengetahui hal itu, Orun pun bergegas menuju ke tempat mereka. Shin kembali ke pertarungan, yang dimana Sophia dan Locke berusaha untuk memberi perlawanan pada anggota pemburu. Iya, Sophia dan Logan mulai merancang strategi untuk mengalahkan salah satu anggota pemburu. Karena pada saat ini, kondisi mereka dalam keadaan terpojok. Nah, dalam strategi mereka, Sophia meminta Logan untuk menyerang pria tersebut di udara setelah Sophia membuka celah buat Logan. Namun benar saja, Sophia pun berhasil menahan serangan serta menerbangkan pria tersebut dengan telekinesis. Lalu kemudian Locke pun melancarkan serangan dengan sihirnya untuk menjatuhkan pria tersebut. Nah, sebagai penutup serangan, Sophia pun mengeluarkan sebuah sihir yang cukup besar untuk mengakhiri perlawanan pria tersebut. Nah, melihat kejadian itu, para anggota pemburu pun sempat merasa takjub dengan kemampuan Sophia. Dan menurut Shion, Sophia cukup terampil menggunakan teknik sihir. Namun, kemenangan mereka pun gak berlangsung lama, sampai akhirnya pria tersebut bangkit kembali dengan kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan kemudian pria tersebut mulai melancarkan serangan balasan pada Sophia dan Locke. Iya, meskipun Locke sempat menangkis serangan pria tersebut, Locke pun terpental akibat menahan pukulan yang sangat keras yang dilancarkan oleh pria tersebut. Nah, dalam kondisi itu, Sophia nggak bisa berbuat apa-apa sambil merasa ketakutan. Namun saat pria tersebut mencoba untuk mengakhiri hidup Sophia, Orun pun tiba-tiba datang dan berusaha untuk menyelamatkan Sophia dan tim 10. Ya, Orun pun akhirnya bertemu kembali dengan Shion, yaitu teman masa kecilnya Orun. Nah, singkat cerita, setelah Orun datang, Orun meminta Sophia untuk membawa Locke dan Carol menuju ke tempat yang aman. Sedangkan Orun sendirilah yang akan melawan kelompok pemburu. Nah, sambil menatap dengan penuh amarah, Orun pun bertanya bahwa apa alasan kelompok tersebut menyakiti Sophia dan kedua rekannya. Sedangkan di sisi lain, Shion pun menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya tersebut adalah Dragon Slayer atau orang yang mereka incar. Dan Shion pun menjelaskan tujuan kelompok mereka, bahwa dari awal mereka berkeinginan untuk menyandera ketiga orang yang satu klan dengan Dragon Slayer untuk memancing Dragon Slayer keluar dari persembunyiannya. Karena selain dekat dengan Dragon Slayer, mereka juga tahu bahwa Sophia dan timnya adalah murid kesayangan Dragon Slayer. Dan Shion pun menambahkan bahwa Dragon Slayer adalah ancaman buat kelompok mereka yang seharusnya mereka habisi. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita pertarungan pun dimulai antara Orun melawan kelompok pemburu. Nah, dalam pertarungan tersebut, Orun berhasil mengalahkan satu persatu rekan Shion dengan ability Increase dan Ground Current. Sedangkan di sisi lain, Shion pun merasa takjub dengan ketenangan yang dimiliki Orun saat dalam kondisi marah. Sedangkan di sisi lain, Orun mulai bersiap untuk menyerang Shion dengan sihir hiding. Namun, sihir tersebut dapat dibaca oleh Shion. Ya, Shion dapat mengantisipasi serangan Orun dengan begitu mudah. Sedangkan di sisi lain, Orun gak bakal menyangka jika kemampuan tersebut dapat dibaca. Ya, selain bisa menghilang, skill tersebut bisa menghapus keberadaan si penggunanya secara sempurna. Nah, singkat cerita, setelah Shion menyadari kemampuan milik Orun, Orun pun kembali melancarkan serangan dengan Thunder Arrow. Namun, serangan tersebut dapat ditahan oleh Shion dengan Reflection Wall. Ya, meskipun sihir milik Orun sempat ngebikin Shion keteteran, Shion pun berbalik menyerang Orun dengan sihir es, yang dimana sihir tersebut langsung menghujani Orun gitu. Ya, untung Orun bisa menahan sihir tersebut dengan sihir perisai, kalau nggak Orun bakal terluka parah. Nah, sambil istirahat sejenak, Orun sempat penasaran dengan kemampuan unik yang dimiliki oleh Shion. Ya, Shion sempat memamerkan skill unik yang belum pernah dilihat oleh Orun. Dan kemudian Orun pun bertanya pada Shion bahwa apakah mereka adalah kelompok Amuza. Ya, meskipun Shion sempat mengelak pertanyaan Orun, namun Orun pun sudah tahu gerak-gerik kelompok mereka, bahwa mereka bukanlah tentara bayaran, melainkan kelompok pemburu penjelajah. Nah, menanggapi hal itu, Shion sempat mengapresiasi wawasan yang dimiliki oleh Dragon Slayer. Dan Shion mengungkapkan bahwa Dragon Slayer mirip seperti teman masa kecil Shion, yaitu bernama Orun. Nah, singkat cerita, setelah obrolan mereka selesai, Shion pun mulai berinisiatif melancarkan serangan pada Orun, yang dimana
serangan sihir tersebut mampu ngebikin Orun kewalahan. Ya, sihir yang dilancarkan oleh Sion tidak bisa diprediksi oleh Orun. Seakan-akan Sion mampu membaca semua gerakan yang Orun lakukan. Sampai-sampai Orun membanding-bandingkan dirinya dan Sion, bahwa Sion jauh lebih kuat dibanding Orun itu sendiri. Ya, Orun terus-terusan dibombardir oleh teknik sihir yang tak mampu diprediksi oleh Orun. Sedangkan di sisi lain, Sion sempat mengingat masa lalunya saat Sion memutuskan untuk balas dendam atas kematian Orun. Iya, Sion merasa menyesal karena dirinya nggak bisa bertemu dengan Orun saat tragedi itu terjadi. Namun demikian, Sion bertekad untuk balas dendam pada kultus yang telah menghabisi nyawa Orun. Namun saat Orun kembali menyerang Sion, Sion pun dibikin terkejut dengan gaya berpedang milik Dragon Slayer, bahwa Dragon Slayer mirip seperti Orun gitu. Nah, dengan kejadian itu, Sion sempat hilang fokus dan kemudian Orun langsung menyerang Sion dengan pedang hitam miliknya. Iya, dalam pertarungan tersebut Orun berhasil memanfaatkan kelemahan Sion, yang dimana Sion masih kepikiran soal kemiripan Orun dengan Dragon Slayer. Iya, meskipun Orun berhasil memojokkan Sion dalam pertarungan terakhir mereka, Sion pun masih bisa meladeni gaya bertarung yang dilancarkan oleh Orun. Dan bahkan Sion mampu menyapu bersih semua serangan yang diarahkan padanya. Nah, sambil menghindar dari serangan Orun, Sion pun berhasil membekukan pergelangan kaki Orun dengan sihir es yang bertujuan untuk menghentikan pergerakan Orun. Dan kemudian Sion pun kembali melancarkan sihir yang sangat kuat untuk menghabisi Orun. Iya, meskipun Orun masih bisa selamat berkat sihir tameng yang Orun keluarkan, tapi Orun hampir mati gara-gara serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Sion. Sedangkan di sisi lain, Sion merasa ada yang aneh dengan kemampuan Dragon Slayer, yang seakan-akan kemampuannya tersebut tersegel oleh sesuatu yang tidak ia ketahui. Namun meskipun begitu, Sion masih kekeh ingin menghabisi teman masa kecilnya tersebut. Namun benar saja, Sion pun melancarkan sihirnya untuk menghabisi Dragon Slayer. Dan Sion pun mengatakan bahwa julukan Dragon Slayer itu tidak cocok buat seorang pria dengan kemampuan yang setengah-setengah, kayak Orun. Iya, Sion berpikir bahwa Dragon Slayer sudah koit gitu. Namun saat Orun membalas omongan Sion, Sion pun merasa terkejut. Dan Orun pun menjelaskan bahwa saat sebelum Orun terkena sihir Sion, Orun berhasil selamat berkat telekinesis milik Sophia. Dan bukan cuma itu aja, identitas Dragon Slayer pun akhirnya diketahui Sion saat Sophia memanggil nama Orun. Iya, yang awalnya dipenuhi oleh rasa dendam, kini mereka berdua dipertemukan kembali. Nah, untuk memastikan hal tersebut, Sion bertanya bahwa apakah benar kamu adalah Orun? Namun di sisi lain, Orun merasa heran dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Sion. Dan kemudian Orun pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anggota klan Night Rabbit, yaitu bernama Orundura. Nah, menanggapi hal itu, Sion merasa sedih dan kemudian pertarungan pun tiba-tiba dihentikan. Ya, sebelum Sion pergi dari tempat tersebut, Sion mengatakan bahwa dirinya bakal ketemu lagi dengan Orun di lain kesempatan. Namun setelah Sion meninggalkan tempat tersebut, Orun merasa terheran-heran. Ya, Orun gak bakal mengira jika pertempuran tersebut berakhir begitu saja. Padahal dalam pertarungan mereka, Sion sangat diuntungkan banget. Namun demikian, Orun mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan perempuan tersebut. Ya, Orun merasa nggak berguna dalam kejadian tersebut. Nah, singkat cerita, setelah pertempuran selesai, Orun pun meminta maaf pada murid-muridnya. Karena berkat rekomendasi Orun, mereka jadi terlibat masalah. Sedangkan di sisi lain, Sophia dan kedua rekannya pun menanggapi bahwa mereka lah yang bersikap egois, sambil mengucapkan terima kasih karena Orun telah menyelamatkan mereka. Nah, singkat cerita, sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, Logan pun bertanya pada Orun bahwa apakah Orun mengenal perempuan tersebut? Dan Orun pun menanggapi bahwa Orun tidak mengenal perempuan tersebut. Ya, Orun gak habis pikir kenapa perempuan tersebut tiba-tiba menghentikan pertarungan. Padahal dari awal, cewek tersebut menginginkan kematian Orun, sambil mengingat ucapan Sion. Sedangkan di sisi lain, Sion mulai bergegas untuk meninggalkan labirin selatan. Ya, Sion berniat untuk menarik semua tim pemburu agar mereka secepatnya keluar dari labirin selatan. Karena saat ini, identitas Dragon Slayer sudah diketahui oleh Sion. Ya, Sion ingin segera mengabari ketua kelompok mereka, yaitu bernama Christopher.
Ya, selain ketua Amuzer, Chris adalah orang yang paling dekat dengan Orun. Dan bahkan Christopher menganggap Orun sebagai adiknya sendiri. Nah, singkat cerita, setelah sampai di markas utama kelompok Amuzer, Sion pun mengabarkan pada Christopher bahwa Orun masih hidup. Nah, dalam pembicaraan mereka, Sion merasa kecewa pada Chris karena Chris sudah membohongi Sion soal insiden 10 tahun lalu. Padahal alasan Sion bergabung ke dalam kelompok mereka agar Sion bisa membalas dendam atas kematian Orun. Ya, Sion gak habis pikir kenapa Christopher membohongi dirinya. Namun di sisi lain, Chris pun cuma bisa mengiyakan omongan Sion, dan Chris pun menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Chris mendapat sebuah informasi tentang keberadaan Orun. Namun informasi tersebut masih belum bisa dipercaya. Ya, Chris sempat berteori bahwa semua itu adalah akal-akalan kelompok Cyclomen, yaitu kelompoknya Grandmaster, untuk memancing kelompok mereka keluar dari persembunyian. Ya, dengan alasan itulah Chris menyembunyikan hal tersebut pada Sion. Dan kemudian Chris pun meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan. Namun di sisi lain, Sion pun kembali bertanya pada Christopher bahwa jika memang benar Orun adalah Dragon Slayer, kenapa Chris memerintahkan dirinya untuk menghabisi Orun? Padahal Chris menganggap Orun sebagai adiknya sendiri. Dan Chris pun menjelaskan bahwa alasan kenapa Chris memerintahkan mereka karena Chris ingin memastikan apakah Dragon Slayer benar-benar Orun atau bukan. Ya, Sion ditugaskan untuk melawan Dragon Slayer karena Sion adalah satu-satunya orang yang tahu karakteristik Orundura, karena mereka adalah teman masa kecil. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita Sion pun menjelaskan soal kemampuan Orun saat mereka berdua bertarung. Ya, Sion merasa bahwa kemampuan Orun tidak konsisten. Nah, menanggapi hal itu, Chris pun berspekulasi bahwa alasan kenapa kemampuan Orun tidak stabil karena kemampuan Orun sudah dibatasi oleh sebuah segel, sehingga semua potensi yang dimiliki Orun masih belum keluar sepenuhnya. Dan Chris menambahkan jika semisal Sion masih terus bertarung dengan Orun, maka dapat dipastikan kekuatan Orun bakal bangkit kembali. Sedangkan di sisi lain, Sion bertanya soal tindakan apa yang harus mereka lakukan pada Orun selepas Orun dan Oliver bergabung di pihak Kultus. Dan Chris pun menyarankan bahwa mereka perlu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap pergerakan kerajaan Nohitan dan Orun itu sendiri, yang dimana pergerakan mereka akan diawasi oleh Christopher. Sedangkan Sion sendiri bakal bergerak di kerajaan Saubel. Ya, menurut informasi yang didapat oleh Christopher, kelompok Grandmaster mulai bergerak di kerajaan tersebut. Nah, singkat cerita, setelah pembicaraan mereka selesai, Sim kemudian beralih di markas klan Night Rabbit. Nah, dalam tempat tersebut, Orun mulai menasihati tim 10 bahwa mereka nggak boleh larut dalam penyesalan selepas apa yang terjadi pada pertarungan mereka melawan kelompok pemburu, sambil meminta tim 10 untuk beristirahat. Namun di sisi lain, Caroline pun masih menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa tim 10. Ya, selain Carol, Sophia dan Locke juga ikut-ikutan menyalahkan diri mereka atas tragedi tersebut. Nah, sambil menenangkan Sion dan yang lain, Orun pun mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu memang benar. Namun selepas apa yang terjadi hari ini, mereka bisa mendapat pembelajaran soal batas kemampuan mereka. Terlebih lagi buat Orun itu sendiri. Ya, Orun mengakui bahwa dirinya hampir kalah saat bertarung dengan perempuan tersebut. Dan bahkan jika sampai pertarungan itu berlanjut, maka dapat dipastikan mereka bakal mati gitu. Dan maka dari itu, Orun meminta tim 10 untuk menjadikan kekalahan mereka sebagai pembelajaran agar mereka bisa bertambah kuat. Singkat cerita, setelah Orun memberi nasihat pada tim 10, Orun pun tiba-tiba dapat panggilan dari direktur mereka. Ya, direktur klan Night Rabbit ingin meminta penjelasan soal penjelajahan tim 10 dalam labirin. Namun sebelum Orun pergi menemui direktur, Rain sempat penasaran dengan pakaian yang dipakai oleh Orun, bahwa kenapa pakaian Orun sangat kotor. Namun Orun pun menanggapi bahwa Orun bakal memberitahu mereka selepas Orun bertemu dengan direktur. Nah, singkat cerita, setelah sampai di ruangan direktur, Orun pun menjelaskan bahwa saat mereka dalam perjalanan menuju lantai 30, mereka bertemu dengan kelompok Amuzer. Sedangkan di sisi lain, direktur sempat kaget dengan kabar tersebut. Ya, direktur klan Night Rabbit merasa khawatir dengan Sophia dan kedua rekannya.